Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, marilah pertama kali kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam yang indah ini Allah himpun kita di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan setiap duduknya kita, setiap langkah kaki kita yang melangkah di tempat yang mulia ini, setiap langkah kaki kita menuju tempat yang dimana Allah sallallahu alaihi wasallam janjikan kepada kita, man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Terlepas salat beserta salam semoga senantiasa tercurah dan terlimpah kepada junjungan besar kita, uswah hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia mulia yang sama-sama kita nantikan syafaat beliau kelak di yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, saya mohon izin untuk duduk di tempat yang saya rasa tempat ini kurang pantas buat saya, Pak. Ya, karena qadarullah Ustaz kita Ustaz Abu Fatihah yang seharusnya menduduki tempat ini, beliau sedang berhalangan, mungkin hadir karena beberapa kondisi. Maka saya diamanahkan oleh panitia yang sebenarnya tempat ini bukan layak untuk tempat saya, Pak. Ya, saya mohon izin kepada antum sekalian, yang duduk di tempat ini bukan lebih alim daripada antum. Yang duduk di tempat ini bukan saya lebih soleh daripada antum. Antum yang hari ini mungkin duduk di bawah-bawah saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Maka dari tempat ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa karuniakan ibrahnya dan maunahnya kepada kita sekalian. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, pada kesempatan yang mulia kali ini ingin kami sampaikan satu ayat Allah Subhanahu wa taala yang sangat masyhur di tengah telinga kita di dalam surah Ar-Rum, surah yang ke-30, ya, ayat yang ke-54. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa kata Allah? Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwah dha'fa wa shaybah yahluku ma yasha wa huwal alimul qadir. Kata Allah Subhanahu wa taala, dialah Allah. Allah Subhanahu wa taala mensifati dan menceritakan tentang fase kehidupan manusia. Allah sebutkan, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Dialah Allah yang telah menciptakan kalian dari dha'fin. Apa itu Allah? Dari posisi lemah, Pak. Allah ciptakan kita di atas muka bumi ini pertama kali dari kondisi lemah. Summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Kemudian Allah jadikan dari masa fase yang lemah ini menjadi masa yang kuat. Ini fase yang kedua yang sedang kita jalani. Para pemuda-pemuda muslim, antum sedang masuk dalam ayat ini. Masya Allah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, summa ja'ala min ba'di quwwah dha'fa wa syaibah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, dari fase yang kuat itu, fase yang kedua Allah sebutkan secara umum, Allah jadikan dari fase yang kuat menjadi lemah kembali, dan dia menjadikan Allah Subhanahu wa taala tandai dengan ciri-ciri dha'fa wa syaibah, lemah dan beruban. Yahluku ma yasha wa huwal alimul qadir. Dialah Allah yang menciptakan apa yang Allah kehendaki, dan dialah Allah yang maha mengetahui lagi maha kuasa. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa tiga fase ini yang telah Allah ceritakan kepada kita. Yang pertama adalah fase lemah. Fase lemah yang pertama kira-kira apa, Pak? Fase anak-anak, Pak. Fase kecil kita, Pak, yang pernah kita lalui fase lemah itu. Anak-anak kita hari ini, Pak, kita lihat fase anak-anak itu kira-kira karakteristik anak-anak itu sukanya apa, Pak? Main, betul, Pak, ya? Sukanya main itu anak-anak. Kemudian ketika anak-anak kita lihat sukanya main, Pak, itu fase lemah Allah sebutkan. Kalau anak-anak main, Pak, lari-lari sana sini, itu dunia anak-anak permainan. Maka kalau antum saksikan hari ini masjid-masjid kami terutama, Pak, masjid-masjid kita yang lihat Joko Karyan, Masya Allah,
Termasuk masjid kami yang kami hari ini dengan teman-teman kami sedang berjuang mendidik generasi muslimin di negeri kami, di masjid kami, mohon maaf. Ya, kita berupaya semaksimal mungkin agar masjid-masjid ini, Pak, untuk kembali menjadi sumber peradaban Islam di masa yang ke depan. Ketika kita lihat anak-anak sudah hadir di masjid, Pak, mari kita ciptakan itu. Anak-anak mereka betah di masjid. Jangan sampai anak-anak itu apa? Fobia dengan masjid. Karena ini fase lemah. Mereka fasenya main-main. Boleh kita tegas, Pak. Ya, boleh kita tegas dengan anak-anak ketika mereka mainnya berlebihan, tetapi tolong jangan sakiti mereka. Wallah, saya sampaikan dengan takmir-takmir masjid kami, Pak. Tolong, Pak, kalau mereka anak-anak, Pak, mungkin mengganggu salat-salat antum, didik mereka dengan cara yang benar. Tolong jangan sakiti mereka. Karena saya yakin 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, mereka yang akan meneruskan saf-saf salat kita. Kalau mereka hari ini kita sakiti, kalau mereka hari ini kita zalimi, wallahi 20 tahun ke depan siapa yang akan meneruskan saf-saf salat kita? Ini fase lemah, fase anak-anak. Maka hikmah yang bisa kita ambil ketika fase lemah anak-anak ini, mari kita sama-sama untuk menjaga mereka. Mereka masih lemah, Pak. Ya. Yang kedua, sifat anak-anak. Kalau mereka main, Pak, kalau mereka main lari-lari di tengah telinga kita, terdengar teriak-teriakan, ya, anak-anak. Kemudian mereka tersandung sebuah, ya, sandungan. Kemudian dia jatuh. Kira-kira apa yang dilakukan anak-anak, Pak? Nangis, ngadu. Itu sifat anak-anak. Lemah Allah sebutkan. Tetapi di masa yang kedua, Masya Allah, masa yang kedua Allah sebutkan, summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Kemudian dari fase yang lemah Allah tingkatkan sedikit derajatnya. Mohon maaf, bukan sedikit. Allah lebihkan derajatnya lebih tinggi dengan fase yang berikutnya, itu fase kuat, fase para pemuda. Maka hari ini pemuda-pemuda muslim PR kita, Pak. Kalau hari ini pemuda masih suka ngegame, ya, ini pemuda-pemuda ini, kalau di HP-nya masih ada game, kalau dicari di laptop temennya yang dicari juga game, kalau punya laptop yang dicatat juga game, Pak, ya, pinjam HP temennya yang dicari game, berarti anak-anak muda antum masih bocah, Pak, masih lemah, Pak. Ini PR kita. Lihat fase Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, beliau seorang juga ahli sejarah, ya. Di dalam tafsir beliau sebutkan ketika menafsirkan nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika menafsirkan kata fityah itu anak-anak muda, Pak. Ya. Beliau sebutkan anak-anak muda itu adalah anak-anak yang ketika mereka di masa muda mereka yang mengelilingi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka yang mendampingi dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka para pemuda, Pak, lihat di zaman Rasulullah sebagaimana yang dikatakan Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, kana akthar mustajibina lillahi wa li rasulihi sallallahu alaihi wasallam syabab. Sesungguhnya yang terbanyak, Pak, mengikuti, menerima ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan dakwah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kebanyakan mereka anak-anak muda, Pak. Silahkan antum cek dalam sejarah-sejarah yang dituliskan oleh para ulama. Masya Allah, kebanyakan dari mereka adalah anak-anak muda. Ali bin Abi Thalib masuk Islam ketika usia muda atau usia bapak-bapak, Pak? Usia muda. Abdullah bin Abbas, Masya Allah, dari mercusuar ilmu, anak-anak muda. Kemudian ada juga Utsman bin Affan, ya. Dan ini yang Rasulullah SAW kita cek di dalam kitab-kitab sejarah adalah anak-anak muda. Sementara generasi-generasi tua, Pak, kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, wa amma masyayikh min Quraisy fa ammatahum baqau ala dinihim walam yuslim illa qalil. Sementara generasi-generasi tuanya, Pak, mereka justru tetap berpegang teguh dengan agama nenek-nenek moyang mereka, sehingga mereka tidak memasuki agama Islam ini kecuali hanya sedikit. Ini hikmah yang besar bagi kita, Pak. Coba cek di dalam sejarah. Kebanyakan generasi-generasi tua mereka mati kafir, Pak. Maka hari ini hikmah yang bisa
bisa kita ambil. Kalau masih muda segera hijrah, kalau masih muda segera tobat, mumpung masih muda segera hijrah. Jangan nunggu masa tua, karena kalau tua takutnya Allah matikan kita dalam keadaan kafir. Sejarah loh. Coba level satunya, Abu Lahab mati kafir, Pak? Mati kafir. Abu Jahal mati kafir. Siapa anaknya Abu Jahal? Ikrimah bin Abi Jahal masuk Islam, Pak. Masya Allah, jadi mujahid. Tabarakallah. Itu generasi-generasi mudanya Allah selamatkan. Paling generasi tua yang Allah selamatkan Abu Sufyan. Ya, Abu Sufyan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara generasi-generasi tuanya mereka mati kafir. Yang diselamatkan oleh Allah sedikit. Ya, generasi tuanya Masya Allah, Al-Walid bin Mughirah. Siapa itu, Pak? Al-Walid bin Mughirah. Bapaknya Khalid bin Walid, seorang jenderal yang tidak ada duanya. Masya Allah. Bapaknya Al-Walid bin Mughirah mati kafir, Pak. Ini hikmah besar bagi kita. Dulu yang mengitari dakwah Rasulullah, mendukung dakwah Rasulullah, anak-anak muda. Maka kita usung sama-sama, Pak. Dulu Zuhri, Imam Az-Zuhri, salah satu tabi'in kibar, kalau beliau ketemu anak-anak muda, Pak, apa yang beliau wasiatkan? Apa yang beliau nasihatkan? Kalian anak-anak muda, janganlah kalian lemah, janganlah kalian merasa kecil. Ingat dulu di masa Umar bin Khattab radhiyallahu taalaan, kalau ada masalah besar yang Umar cari bukan generasi-generasi tua, Pak. Hari ini, Pak, yang belum lama, antum cek di dalam problem di negeri ini, contoh di Jakarta, Pak, banjir bertahun-tahun. Kira-kira dengan pengalaman bisa selesai nggak, Pak? Setahun berikutnya nggak selesai, setahun berikutnya nggak selesai. Itu pengalaman, Pak. Ya, karena pengalaman itu belum tentu bisa menyelesaikan masalah. Ya, inilah cerdasnya Umar bin Khattab radhiyallahu taalaan ketika beliau terjadi sebuah problem besar, yang beliau cari bukan anak orang-orang tua, Pak, tapi yang dia cari Umar bin Khattab radhiyallahu taalaan adalah anak-anak muda. Karena apa yang dibutuhkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taalaan, yang Umar bin Khattab radhiyallahu taalaan cari di antara hikmah yang disampaikan oleh Imam Az-Zuhri rahimahullahu taala adalah hiddati uqulihim, ketajaman berpikir mereka. Ini yang dibutuhkan Umar bin Khattab. Cerdas, Pak Umar, Pak. Ya, makanya yang tua ngayomi yang muda, Pak. Ajarkan pengalaman-pengalaman itu. Jangan sampai anak-anak muda, Pak, anak muda bisa apa? Ya enggak, Pak. Harus kita andalkan dalam proyek-proyek untuk keumatan ini. Maka penting bagi kita untuk senantiasa mengkaji lagi. Sejarah telah membuktikan, Masya Allah, hadirnya generasi muda ini kembali ke masjid, Pak. Hadirnya para pemuda-pemuda muslimin yang Masya Allah, antum lihat sekitar antum sudah hadir anak-anak muda. Insya Allah, Pak, menjadi ukuran kalau anak-anak muda sudah kembali ke masjid, kalau sudah anak-anak muda kembali ke majelis-majelis ilmu, kalau anak-anak muda sudah mulai cinta kepada ilmu, insya Allah, Pak, insya Allah. Dan ini kita doakan bersama, peradaban Islam tidak akan lama lagi, insya Allah ta'ala. Amin, Allahumma amin. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah izinkan kita termasuk di antara golongan, kalau kita hari ini bukan menjadi orang yang andal dalam perjuangan Islam, Pak, yang langsung kita curahkan fisik dan tenaga kita, Pak, minimal kita didik generasi-generasi muslimin kita. Apa enggak kita pengen, Pak, Allah sebutkan sejarah kita, Pak, ini perjuangan umat Islam Indonesia. Allah catat, Pak, nama-nama kita. Ini dihasung oleh ini, fulan dihasung oleh fulan dididik oleh ini sehingga menjadi seorang mujahid. Masya Allah, Pak. Apa enggak pengen, Pak, pahala jariah itu, Pak? Padahal 3 hal yang sering kita pelajari dan kita sering ingat-ingat, ya, 3 hal yang tidak akan terputus walaupun jasad kita mati, meninggalkan kuburan. Kalau kita dalam kubur, Pak, apa jasad kita bisa bergerak? Enggak bisa, Pak. Wong mati ora obah. Kalau obah ora mati, Pak. Ya, Pak, ya. Kalau orang meninggal itu pasti enggak obah, Pak. Gak hidup jasad kita. Tapi Masya Allah, kalau seorang muslim, Pak, punya cita-cita besar, bagaimana kita maksimalkan potensi kita, bagaimana kita jadikan setiap lisan kita ini membawa manfaat bagi orang lain, Pak. Masya Allah, ini bisa menjadi proyek besar kita, bisa menjadi acuan besar kita untuk
membawa bekal terbaik kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita dosanya terlalu banyak, Pak. Kita bekalnya terlalu sedikit. Nabi Adam alaihissalam dikeluarkan oleh Allah hanya karena satu hal. Apa, Pak? Memakan buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah kita, dosa mata kita, dosa telinga kita, dosa mulut kita, ya, tidakkah kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka saya wasiatkan dan saya nasihatkan kepada diri kita masing-masing, mari perbanyak majelis-majelis ilmu seperti ini, Pak. Terkadang sifat-sifat kita itu futur dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita merasa bosan, terkadang kita malas. Tapi nasihat para ulama, Pak, kalau kita futur, lemah iman, lemah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kuncinya antum lihat dalam surah Al-Mutaffifin. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, kata Allah Subhanahu wa taala. Sekali-kali tidak, kata Allah. Dosa-dosa mereka itulah yang membuat mereka tidak mau beribadah kepada Allah. Dosa-dosa mereka itulah yang membuat mereka untuk malas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa mereka itulah yang membuat mereka tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada dosa, Pak, menjadikan kita malas ibadah kepada Allah. Maka kalau ada ikhwan kita berbuat salah, Pak, al-insanu makanul khata' wan nisyan. Langsung jangan antum cela, langsung jangan antum vonis, Pak. Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kullu bani Adam khata. Setiap bani Adam itu, Pak, senantiasa berbuat salah, Pak. Senantiasa berbuat dosa. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang berbuat salah siapa, Pak? Mereka yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tegaskan di dalam surah Al-Baqarah 222. Allah katakan innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang senantiasa mensucikan diri mereka. Enggak pantas, Pak, kita memvonis kawan-kawan kita. Pantasnya kita, Pak, bukan memukul mereka, tetapi mendakwahi mereka untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu cerdas, Pak, dalam mendakwahkan agama Allah ini. Karena Rasulullah sang baginda guru kita, pelajari itu, Pak, di dalam sejarah. Kita cek pribadi kita, Pak, tanyakan mana kitab sejarah Sirah Nabawiyah hari ini. Enggak saya pengen katakan kepada antum untuk ngacung satu persatu, Pak. Silahkan cek untuk muhasabah diri kita. Karena nasihat Umar bin Khattab, hasibu qabla an tuhasabu. Hisab-hisab diri kita, Pak, sebelum Allah menghisab kita. Coba cek diri kita masing-masing. Sudahkah kita menghatamkan, Pak, Sirah Nabawiyah? Tanyakan dalam diri kita masing-masing. Sudah, Pak? Kalau belum, mulai hari ini, Pak, beli minimal 1 kitab Sirah Nabawiyah. Selesaikan itu, Pak. Ya, kalau tambah lagi sirah sahabiyah dan seterusnya dan seterusnya. Ya, mulai senang-senang baca, Pak. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam wahyu yang pertamanya, Iqra, bacalah. Ya. Kalau di dalam guru-guru kami menyampaikan, Pak, ketika orang-orang Arab hari ini, Pak, bukan hari ini aina tadrus, di mana kamu belajar, enggak. Hari ini kata yang sangat populer di tengah telinga orang Arab itu aina taqra, di mana kalian belajar, Pak. Maka qiraah ini penting dalam mengawali pembelajaran kita. Enggak cukup ngaji jiping, Pak, ya. Kalau penting antum kalau menjadi Imam Bukhari, Imam Ibnu Taimiyah yang hafalannya Masya Allah luar biasa, silahkan antum jiping, antum sampaikan ilmunya, Masya Allah, nggak masalah. Tapi kalau kita merasa hafalan kita lemah, ikat dengan tulisan. Kalau kita lupa, kita bisa ingat-ingat, Pak. Kalau kita lupa, kita bisa membukanya kembali. Ini pentingnya kita menulis dalam catatan-catatan kita, karena ilmu itu harus diikat, Pak. Saya pernah punya teman, Pak, ya masih teman saya, cucunya Ustaz Abu Bakar Ba'asyir, hafizahullah ta'ala, ya. Beliau pernah nasihatkan kepada saya itu kalau hafalan Quran itu, kalau beliau ibaratkan itu seperti menghimpun kayu, Pak. Antum bawa kayu satu itu hafalan satu surat, satu ayat antum, tambah nanti satu ayat lagi, tambah terus tambah dan seterusnya. Tapi kalau antum nggak murojaah, sama, Pak. Dia ibaratkan dan beliau gambarkan satu nambah, kira-kira yang atas sendiri gimana, Pak? Jatuh.
Satu nambah, yang atas jatuh. Kalau nggak punya ikatan, maka pentingnya kita untuk senantiasa murojaah, Pak. Karena mengulang-ulang ilmu itu insya Allah, Pak, menjadi zikrullah kita. Mengingat-ingat ilmu, hadirnya kita di majelis ilmu seperti ini, mudah-mudahan menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberkahi kehidupan kita dan Allah meridhoi perjalanan hidup kita. Saya ingin sampaikan sebuah nasihat juga di dalam perkataan yang kita dapatkan seorang ulama besar yang juga di antara orang-orang yang pertama kali masuk Islam, Pak. Abdullah bin Mas'ud itu diajak oleh Abu Bakar, kalau tidak salah, Pak, ya. Diajak dakwah pertama kali oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an. Bisa mungkin nanti saya dikoreksi karena saya juga mengingat-ingat. Ya, Abdullah bin Mas'ud ya pernah mengatakan sebuah perkataan yang sangat luar biasa indahnya, ya. Walaupun dinisbatkan kepada Rasulullah, walaupun didhaifkan oleh para ulama. Ya. Kata Abdullah bin Mas'ud, "La takunu i'timad." Janganlah kalian itu ikut-ikutan, Pak. Ini kata Abdullah bin Mas'ud. La takunu i'timad. Janganlah kalian itu ikut-ikutan. In ahsanan nas, apabila manusia itu baik, in ahsanan nas ahsanna. Kalian itu ikut-ikutan jadi baik. Menarik, Pak, ya. Kalau kalian baik, teman kalian baik, kalian ikut-ikutan baik. Yang kedua, wa in asa'an nas, dan apabila manusia itu jadi buruk, apabila manusia itu jadi jelek, wa in asa'an nas ahsanna. Kalian ikut-ikutan jelek, Pak. Menarik, Pak. Kalau jelek ikut-ikutan pasti kita sepakat gak boleh. Tapi kata yang pertama, wa in asa'an nas wa in ahsanan nas in ahsanan nas ahsanna. Kok ikut-ikutan baik gak boleh? Ini sudah diperhatikan oleh Abdullah bin Mas'ud, Pak. Antum cek. Menarik perkataan ini, Pak. Kok baik gak boleh ikut-ikutan? Kemarin, Pak, belum lama, Pak, COVID-19 ini kan yang paling ngetren apa, Pak? Goes, Pak. Ya, goes sampai Wonogiri kuat, sampai Jogja kuat. Ini ngetren, Pak. Nah, Abdullah bin Mas'ud sudah ingatkan sama kita, kalau cuma ikut-ikutan itu namanya tren. Kalau tren pasti cepat hilang. Paham, Pak, ya? Kalau yang buruk-buruk gak boleh ikutan, kita sepakat. Tapi kok baik gak boleh ikut-ikutan? Karena kalau baik hanya cuma ikut-ikutan, itu namanya tren. Kalau tren pasti cepat rusak, kalau tren pasti cepat hilang. Ini nasihat Abdullah bin Mas'ud. Masya Allah, ya. Makanya kita harus, Pak, terkadang Allah mudahkan seorang hamba itu dalam siamnya. Puasa Senin Kamis Allah mudahkan terkadang. Terkadang Allah ada seorang hamba yang Allah mudahkan dalam qiraatul Qur'annya, dalam pembacaan Qur'annya. Terkadang Allah mudahkan seorang hamba untuk menghafal Qur'an. Allah titipkan dia sampai menjadi seorang hafizul Qur'an. Ada orang yang Allah titipkan terkadang dia cerdas dalam mendakwahkan agama Islam ini, Pak. Ya, makanya setiap orang, terkadang, Pak, tolong jangan remehkan setiap orang yang ada di samping kanan kiri Anda, Pak. Terkadang kita remehkan, oh ini pendosa ini, Pak. Oh ini kajian belum mau. Ternyata kita nggak pernah tahu, Pak. Setiap malam harinya dia habiskan puluhan kitab-kitab, Pak. Insya Allah. Kita nggak pernah tahu, ternyata setiap harinya dia siam di sepertiga malamnya, dia tahajud bertakarub kepada Allah. Kita nggak pernah tahu, Pak. Tapi di zahirnya kita mungkin bisa remehkan. Masya Allah. Makanya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan kepada kita, maksimalkan itu. Harus kita punya konsep, Pak. Jangan i'timad tadi loh, Pak. Jangan ikut-ikutan. Kalau ikut-ikutan cepat hilang. Makanya harus punya konsep. One day one juice bagus. Tapi kalau konsep ini luar biasa. Tapi kalau one day one juice ini cuma i'timad, ikut-ikutan, pasti cepat hilang. Oh, hari ini kita punya motivasi, Pak, besar. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan, wajib hukumnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita dapat motivasi ini sampai rumah. Oh, kita wajibkan diri kita. Mulai besok kita wajibkan seminggu maksimal kita 6 hari kajian ilmu, Pak. Kita wajibkan diri kita. Kalau itu bukan konsep, Pak, wallah, lama-kelamaan akan hilang, Pak. Sama hafalan Quran kita, sama thalabul ilmi kita, sama dengan amalan-amalan yang senantiasa kita wajibkan untuk diri kita.
Maka wajib bagi kita untuk setiap mengambil ibrah ini, Pak. Masya Allah, luar biasa. Dan ini yang kami catat dari kajian-kajian para ulama kita. Kemudian saya sampaikan juga di dalam nasihatnya Rasulullah SAW. Rasulullah itu kalau ketemu, Pak, anak-anak muda, anak-anak itu dakwahnya Rasulullah itu luar biasa. Rasulullah kalau ketemu anak-anak ya dakwahnya seperti anak-anak, Pak. Anak-anak antum sampaikan dalil-dalil bahasa Arab terus itu jenuh, Pak. Anak-anak itu ya harus dengan cara anak-anak. Antum harus jadi seperti mereka. Nggak bisa antum katakan terus, itu anak-anak bosan, Pak. Anak-anak sebagaimana Rasulullah SAW ketika mendakwahkan dan beliau nasihatkan kepada Abdullah bin Abbas. Di antara mercusuarnya ilmu. Ulama besar, Pak, Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas itu anaknya siapa, Pak? Al-Abbas. Siapa Al-Abbas? Paman Nabi SAW. Itu anaknya namanya Abdullah bin Abbas. Pernah satu kali ketika umurnya kurang lebih 10 tahun, Abdullah bin Abbas itu lahir kurang lebih 3 tahun sebelum Nabi hijrah. Berarti kalau Nabi wafatnya di tahun ke-10 Hijriah, artinya umurnya Abdullah bin Abbas kurang lebih ketika itu Abdullah diajak Al-Abbas ke Madinah kurang lebih tahun ke-7 Hijriah, Pak. Antum bisa cek di dalam sejarah para ulama yang telah tuliskan. Ya, Abdullah bin Abbas itu ketika diajak Al-Abbas, bapaknya yaitu paman Rasulullah SAW, ketika ke Madinah sebelum beliau hijrah, Pak. Hijrahnya di akhir-akhir kurang lebih tahun ke-7 Hijriah. Artinya Abdullah dinasihati Rasulullah antara umur 10 sampai 13 tahun. Abdullah pernah satu kali disebutkan oleh para ulama kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dinasihati oleh Rasulullah SAW ketika satu waktu Abdullah bin Abbas itu membonceng Rasulullah SAW. Dan Rasulullah katakan, Pak, anak 10 sampai 13 tahun dinasihati Rasulullah SAW dengan sangat luar biasa. Apa kata Rasulullah SAW? Nasihat kepada Abdullah bin Abbas. Kata Rasulullah, ya gulam, wahai anak, wahai anakku, ya gulam, wahai anak, wahai para remaja, Pak, ya. Kalau gulam itu lebih ke anak-anak sampai remaja, Pak, ya. Betul, Pak, ya. Kalau syabab kan pemuda, Pak, ya. Kalau gulam itu kurang lebih sepemahaman saya anak-anak sampai kisaran hampir mendekati remaja atau sudah masuk remaja gitu, Pak. Ya gulam, kata Rasulullah SAW, ihfadillaha yahfadka, ihfadillaha yahfadka. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu, Pak. Ini nasihat Rasulullah SAW kepada anak kurang lebih 10 sampai 13 tahun. Jadi ulama besar, Pak, Abdullah bin Abbas. Ihfadillaha yahfadka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Ihfadillaha tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, kau jumpai Allah ada di hadapanmu, Pak. Kata Rasulullah SAW, wa idza sa'alta fas'alillah. Dan apabila kamu meminta sesuatu, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan apabila kalian meminta pertolongan, Pak, minta sama siapa? Allah. Ini nasihat Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Abbas. Masya Allah. Dan Rasulullah akhiri nasihat Rasulullah kepada Abdullah bin Abbas, seandainya seluruh makhluk di bumi ini, Pak, nasihat kepada anak umur 10 sampai 13 tahun, Pak. Ya, seandainya seluruh anak di muka bumi ini, seluruh orang di muka bumi ini mempersatukan kekuatan mereka, mempersatukan harta mereka, gak akan mampu mereka menzalimimu, gak akan mampu mereka menghancurkanmu kalau tidak Allah izinkan menimpa dirimu. Dan seandainya seluruh manusia ini bersatu padu mereka, saling berjabat tangan mereka, sepakat mereka ingin memberikan kebaikan untukmu, gak akan bisa kebahagiaan itu tertancap pada dirimu kalau Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengizinkan kebaikan itu untukmu, Pak. Masya Allah. Itu nasihat Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Abbas, ya, kurang lebih umurnya 10 sampai 13 tahun. Ini jadi ulama-ulama besar, Pak. Masya Allah. Para pemuda-pemuda, mereka hebat-hebat mengitari dakwah Rasulullah SAW. Makanya penting bagi kita untuk perhatikan generasi-generasi muslimin kita, Pak. Jangan sampai kita cita-citanya besar, tegakkan syariat di Indonesia, kanan kiri antum nggak antum perhatikan. Antum cita-citanya besar, boleh cita-cita besar. Saya ingat nasihat ustadz kita,
yang sudah sangat masyhur di tengah telinga kita, Ustadz Muzazin. Ya Pak, ngeruki Pak, hafizahullah ta'ala. Kurang lebih nasihat beliau seperti ini: boleh cita-cita antum besar, harus cita-cita kita besar Pak, karena cita-cita itu yang akan mendorong kita Pak. Tapi jangan lupa cita-cita yang besar itu Pak, cita-cita yang besar itu, harapan kita yang besar itu, antum harus juga imbangi dengan harapan-harapan kanan kiri antum. Artinya seperti ini Pak, contoh kalau kita ingin tegakkan syariat Islam di Indonesia ini, akan pupus harapan kita kalau mulai dari RT kanan kiri kita nggak perhatikan. Wallahi Pak, kita cita-citanya besar, Allahu Akbar, syariat Islam tegak gitu Pak ya. Sementara kanan kiri kita nggak kita fahamkan tentang apa itu syariat. Kanan kiri kita nggak kita persiapkan generasi di masa yang akan mendatang. Apalah daya cita-cita besar itu. Paham Pak ya? Artinya boleh cita-cita besar itu dan harus kita tancapkan. Setiap kita harus memiliki cita-cita besar, tapi jangan lupa kanan kiri kita cita-cita besar itu, agar supaya tetap hinggap dan kita menjadi bagian yang kontribusi terbesar kita untuk agama Allah Subhanahu wa taala. In tansurullaha yansurkum. Tolonglah agama Allah, Allah akan menolong Anda. Ingin kita ditolong oleh Allah, tolonglah agama Allah. Ingin kita ditolong atas segala aspek kehidupan kita, tolonglah agama Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah akan menolong setiap urusan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mudahkan setiap langkah kaki kita itu dalam menuju kebaikan, dan kita berusaha sebaik mungkin apa yang kita miliki kita sumbangkan untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Terakhir kali yang ingin kami sampaikan, Allah Subhanahu wa taala di fase yang ketiga sebutkan, setelah fase dhaif Allah sebutkan dengan masa kuwah, kemudian di masa yang kuwah Allah sebutkan dengan masa lemah kembali. Masa lemah yang ketiga adalah masa tua. Karena Allah sebutkan summa ja'ala min ba'di quwwah dha'fa wa syaibah. Kemudian dari masa yang lemah, masa yang kuat Allah jadikan masa lemah dan beruban, artinya masa tua. Sebelum masa tua itu hadir kepada kita, sebelum masa tua itu akan menempati posisi-posisi kita Pak, kita pasti akan tua cepat atau lambat. Ketuaan itu pasti Pak. Kalau enggak sampai masa tua, kematian yang akan menjemput kita. Maka sebelum kematian itu datang, mari kita persiapkan bekal kita sebaik-baiknya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita maksimalkan segala potensi yang kita miliki. Yang pintar media, gunakan medianya untuk dakwah li'ilali kalimatillah, untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Yang pintar dalam khutbah-khutbahnya, gunakan untuk mengajak orang. Saya mohon maaf di sini Pak, saya bukan seorang ustadz Pak, yang antum bisa ambil ilmunya kapan saja Pak. Enggak Pak, saya mahasiswa Pak, saya masih muda, ilmu saya masih sedikit daripada antum. Antum lebih alim daripada saya Pak. Saya mohon maaf untuk duduk di tempat ini. Kami sama-sama untuk watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Kita senantiasa mendakwahkan agama Allah ini semampu kita. Mudah-mudahan dengan ini Allah catat kita menjadi umat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat, khususnya diri kami pribadi dan kepada antum sekalian. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang besar-besarnya. Barakallahu fikum. Wa akhiru da'wana, tutur kata saya yang kurang berkenan. Apabila ada salah kata, karena saya mohon maaf Pak ya, diamanahkan oleh panitia untuk mengganti yang sebenarnya ini bukan wilayah saya Pak, untuk mendakwahkan agama Islam ini Pak ya. Baik, ada titipan panitia bahwa selepas Ba'da Isya ini nanti insyaallah ada kajian bersama Yuk Ngaji Solo ya, how to be good looking, bagaimana untuk menjadi good looking, yang insyaallah akan diisi oleh Ustadz Ridwanullah ya, yang insyaallah nggak asing untuk para pemuda untuk hadir di kesempatan ini. Baik, nanti yang longgar atau yang tidak ada acara silahkan hadir. InsyaAllah thalabul ilmi Pak, setiap ilmu akan memberikan ketentraman. Setiap ilmu InsyaAllah akan menjadikan hati kita tenang. Setiap ilmu yang kita timpa tidak cukup hanya menjadikan kita tahu dan tidak, tetapi setiap ilmu InsyaAllah menjadikan kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga ada titipan bagi panitia. InsyaAllah panitia juga menyediakan infak kepada para aktivis nahi mungkar. Mereka kawan-kawan kita, mereka saudara
saudara-saudara kita yang tegak di garda terdepan di antara perjuangan umat ini, kita bantu semampu kita, Pak. Apa yang bisa kita bantu untuk mereka, silahkan. Panitia sudah menyediakan kotak-kotak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi harta-harta yang kita miliki. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi kehidupan kita hingga puncaknya Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.